Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar loa anak-anak? Mudah-mudahan ngan loa baji-baji ngasenji kikasiat. Baik, before start our class, let's praying together. Finish. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali dalam mata pelajaran bahasa daerah. Walaupun masih dalam proses pembelajaran daring, tetapi tidak mengurangi semangat belajar kalian. Baik, pada pertemuan yang lalu, kita sudah mengadakan ulangan harian pertama, dan hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu materi tentang kata dasar atau kana pokok. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan slide yang ada di bawah ini. Baik, jadi materi kita pada hari ini yaitu mengenai kata dasar atau kana pokok. Suku kata dalam bahasa Makassar disebut recek kana. Setiap suku kata bahasa Makassar yang ditulis dengan ejaan Latin ditandai dengan sebuah huruf vokal. Huruf vokal dapat mengikuti atau diikuti oleh huruf konsonan, atau vokal itu sendiri dapat berdiri sendiri sebagai satu suku kata. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai huruf vokal dan huruf konsonan. Menurut Krida Laksana tahun 2008 pada bukunya halaman 110 menyatakan bahwa kata adalah satuan terkecil bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal seperti dalam bahasa Makassar amali, angerang, bala. Jadi seperti yang ada pada contoh amali atau membeli, angerang artinya membawa, bala yang artinya rumah. Baik, jenis kata berdasarkan proses pembentuknya. Jadi jenis kata berdasarkan pembentuknya, yang pertama ada kata dasar atau kana pokok. Kemudian yang kedua ada kata berimbuhan atau kana nikah masa. Kemudian yang ketiga kata majemuk atau kana nipasi runtuk. Dan yang keempat ada namanya kata ulang atau kana nipat poli. Namun pada kelas 7 yang akan kita bahas yaitu hanya kata dasar atau kana pokok. Baik, di dalam kata dasar atau kana pokok ada namanya kaidah pemisahan suku kata. Kita lihat kata dasar atau kana pokok. Kata dasar ialah kata yang tidak berimbuhan atau berafiks, tidak berulang, dan tidak dalam unsur pemajemukan yang dirangkaikan unsur-unsurnya. Jadi kalau dia kata dasar, dia tidak berimbuhan dan tidak berafiks, tidak berulang, tidak dalam bentuk pemajemukan yang dirangkaikan unsur-unsurnya, tetapi dia berdiri sendiri. Namanya kata dasar. Berdasarkan data yang ditemukan,
Kata dasar dalam bahasa Makassar ada yang bersuku 1, bersuku 2, bersuku 3, bersuku 4, dan bersuku 5. Jadi di dalam kata dasar itu ada 5 suku kata. Ada yang suku 1, suku 2, 3, 4, dan 5. Baik. Kita lihat kata yang bersuku 1. Kata dasar yang bersuku 1 dalam bahasa Makassar mempunyai 4 pola. Yang pertama, 1 vokal atau berpola V. Kemudian yang kedua, vokal dan konsonan atau polanya VK. Yang ketiga, konsonan vokal atau polanya KV. Dan yang terakhir, konsonan vokal konsonan atau berpola KVK. Jadi di dalam kata dasar bersuku 1 ada 4 polanya. Bisa berdiri sendiri hanya huruf vokal, bisa juga berdiri vokal dan konsonan, makanya disebut VK. Polanya VK berarti vokal konsonan, atau konsonan vokal yang berpola KV dan konsonan vokal konsonan atau polanya KVK. Bukan KPK tapi P5, KVK. Konsonan vokal konsonan. Baik, kita lihat contoh kata yang bersuku 1. Kita lihat di sini kata dan artinya I. I itu berarti di dan bisa juga berarti si. Pola suku katanya yaitu huruf vokal. I di sini dalam bahasa daerah dengan dalam bahasa Indonesia itu termasuk huruf vokal. Kemudian contoh yang kedua, up yang berarti rambut. Polanya vokal konsonan. Ada huruf U dan ada huruf K. U termasuk huruf vokal, K termasuk konsonan. Kemudian la. Kalau dia la itu berarti artinya akan. Lamanya. Akan pergi. Nah, pola suku katanya yaitu ada huruf L dan ada huruf A. L termasuk konsonan dan A termasuk vokal. Makanya polanya KV. Dan contoh yang terakhir po, yang artinya pot. Ada huruf P, huruf konsonan, ada O, huruf vokal, dan ada K konsonan. Makanya polanya KVK. Konsonan, vokal, konsonan. Ingat kalau dia bersuku 1, pemisahan suku katanya, kata yang bersuku 1 tidak dapat dipenggal. Jadi dia tidak dapat pemenggalan. Dia berdiri sendiri. Tidak dapat dipenggal bahwa uka berarti itu beda artinya. Kalau ini itu adalah satu kata dasar yang berarti rambut. Kemudian selanjutnya, kata yang bersuku 2. Kita lihat contohnya. Ini. Au, yang artinya abu. Pola suku katanya vokal. Jadi dia terdiri dari 2 kata. A dan U. Berarti huruf vokal dua-dua. Pemisahan suku katanya dari au itu dapat dipisah. A-U. Yang berarti abu. Kemudian yang kedua, apa. Artinya apa? Hurufnya vokal, konsonan, vokal. Pemisahan suku katanya apa. Kemudian yang ketiga, urat. Yang berarti urat. Vokal, konsonan, vokal, konsonan. Pemisahan suku katanya U, garis datar, pra. Sampai seterusnya. Kemudian selanjutnya, kata yang bersuku 3. Kita lihat contohnya. Ini. Aule yang berarti aduhai. Pola suku katanya
AU berarti dia vokal-vokal, L konsonan, E vokal, K konsonan. Pemisahan suku katanya karena dia bersuku 3 berarti A garis datar, U garis datar, le, aule, aduhai. Kemudian contoh yang kedua, embere, yang berarti ember. Ada huruf vokal E, M konsonan, B konsonan, E vokal, kemudian re ada huruf konsonan, kemudian E huruf vokal, huruf K konsonan. Pemisahan suku katanya seperti ini, M garis datar, B garis datar, re, embere yang berarti ember. Dan contoh yang lain ada amala, saile, saile itu tengok, saye, she, bayau, telur, sapeda berarti sepeda, karueng yang berarti sore, pasara, pasar, kemudian lamoro, murah. Ini ada polanya semua. Kemudian pemisahan suku katanya ketika dia dipisah, dia bentuknya akan seperti ini. Yang ada pada kolom ketiga. Kemudian selanjutnya, kata yang bersuku 4. Kita lihat contoh kalau kata bersuku 4. Nah, ini dia. Saluara yang berarti celana. Sa, ini pemisahan suku katanya sa, lu, wa, ra. Itu ada 4 suku kata. Nah, kita lihat polanya. Kalau sa itu konsonan vokal. Lu konsonan vokal. Wa konsonan vokal. Ra konsonan vokal konsonan. Kemudian contoh yang kedua, bari basa. Ba, ri, ba, sat. Nah, ada ba itu konsonan vokal, ri konsonan vokal konsonan, kemudian ba konsonan vokal, sat konsonan vokal konsonan, dan seterusnya. Ada 4 di sini contoh kalau dia pemisahan suku katanya bersuku 4. Jadi ketika dia dipisah berarti dia pemisahan suku katanya ada 4. Saluarat, bari basat, sagan 7, pangajai. Nah itu. Beda yang tadi, embere itu cuma 3. Ini 4. Jadi perlu anak-anakku perhatikan mana yang bersuku 1, bersuku 2, bersuku 3, dan bersuku 4. Nah yang terakhir bersuku 5. Kita lihat contohnya kata yang bersuku 5. Di sini ada kaluatere yang berarti kepompong. Ketika dia dipisah, K garis datar lu, garis datar wa, garis datar t, garis datar re. Ketika diubah atau ketika disuruh buat pola suku katanya, dia akan bentuknya seperti ini. K, huruf K itu adalah konsonan, A vokal, lu itu L konsonan, P vokal, wa konsonan vokal, T konsonan vokal, re konsonan vokal konsonan. Jadi dia polanya akan seperti ini, kafe, 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 dan KVK. Kalau dia polanya dipisah. Kemudian yang contoh yang kedua, garuma masak, yang artinya mempersiapkan. Jadi ketika dipisah, garuma masak. Nah, itu sudah 5 pemisahan suku katanya. Polanya dia akan seperti ini, sama dengan contoh yang pertama. Baik, selanjutnya, nah, berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa pola suku kata bahasa Makassar adalah P, PK, KV, dan KVK. P adalah vokal, PK vokal konsonan, KV konsonan vokal, KVK konsonan vokal konsonan.
Bahasa Makassar tidak mengenal pola suku kata KKV dan KKKV seperti dalam bahasa Indonesia. Jadi perlu anak-anakku sekalian perhatikan bahwa di dalam bahasa Makassar pola suku katanya hanya P, PK, KV, dan KVK. Baik. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sebelum saya tutup pertemuan kita pada hari ini, perlu saya ingatkan kembali bahwa walaupun proses pembelajaran masih tetap di rumah, anak-anakku sekalian tetap meningkatkan proses belajar kalian. Karena sebagaimana pepatah mengatakan, never stop learning. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi itu berada di tangan kalian. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Never stop learning. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kita dapat bertemu kembali walaupun masih dalam proses pembelajaran daring. Baik, sebelum saya tutup, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.